pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari Jalan Duren nomor 1. Inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di hari Selasa 5 April 2022 dengan sari berita. Stunting dan human trafficking jadi isu penting Konferda WKRI 2022. Lana Labuan Bajo amankan BBM ilegal 5,5 ton. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Stunting dan human trafficking menjadi isu penting dalam pelaksanaan konferensi daerah Konferda Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI yang berlangsung dari tanggal 1 hingga tanggal 3 April 2022. Laporan Rosa Dalima. NTT secara nasional masuk dalam wilayah dengan kategori stunting tinggi sehingga sebagai seorang perempuan dan pengurus tata laksana rumah tangga serta keluarga, WKRI wajib untuk membantu pemerintah dalam penanganan stunting di NTT. Demikian disampaikan Kepala DPP WKRI Justina Rostiawati kepada RRI usai penutupan Konferda WKRI 2022. Bertempat di Wisma Emmaus ND. Salah satu peran WKRI sebagai organisasi wanita, kata Justina, adalah ikut mempersiapkan kader-kader terbaik penerus tongkat pembangunan dan perjuangan bangsa di masa depan. Untuk soal human trafficking tidak berbeda jauh kondisinya dengan stunting. NTT masih menjadi salah satu daerah tujuan eksplorasi tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Banyak perempuan NTT yang terjebak dalam sindikat perdagangan orang, terutama bagi mereka yang memilih bekerja sebagai migran non-prosedural di luar negeri. Oleh karena itu, dua isu utama ini juga menjadi penting dalam pembahasan Konferda kali ini. Pendampingan untuk melaksanakan program supaya lebih efektif berdaya guna ke masyarakat lebih luas, lalu secara internal proses kaderisasi bisa jalan. Itu untuk pembenahan. Nah, program-program ini kita banyak menyoroti dari awal kemarin Konferda dan banyak sharing juga soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sama trafficking, itu PR besar NTT, saya tambah satu stunting. Jadi itu program konkretnya. Tadi Bapak Uskup juga sudah menjelaskan dan sangat membuka pintu untuk bisa bekerja sama dengan WK. Sementara itu lanjut Justina, isu pokok lain yang menjadi catatan Konferda adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga masih tinggi. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian WKRI sehingga secara organisasi akan dilakukan pembenahan internal yakni penataan organisasi dengan memperkecil wilayah kerja pengurus. Pembenahan ini juga menjadi isu keempat yang paling disoroti dalam Konferda. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Jelang peringatan Hari Kesehatan Sedunia tahun 2022 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata bekerjasama dengan Paroki Santo Fransiskus Asisi Lamahora menggelar sejumlah pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan digelar setelah misa ketiga dan dipusatkan di Aula Paroki pada hari Minggu 3 April 2022 kemarin. Pelayanan itu diberikan oleh sejumlah tenaga kesehatan yang tinggal di wilayah Paroki Lamahora, Keuskupan Larantuka. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabupaten Lembata, Donatus Dudeng SKMMKes kepada rri.co.id mengatakan setidaknya ada 25 nakes yang memberikan pelayanan hari itu dari total 186 nakes. Adalah umat Paroki Lamahora, sebuah wilayah pastoral yang digembalai oleh para imam Congregatio Santissima Redemptoris CSSR. Para nakes ini dipimpin oleh Dr. Dalmasia, dokter umum yang saat ini bertugas di Puskesmas Lowoleba. Dijelaskan Donatus, dari semua pelayanan ini yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah screening PTN
dan semua mendapatkan pelayanan gratis oleh para tenaga kesehatan. Sementara itu, penanggung jawab program pengendalian PTM Yuliana Mesadoni SKM mengungkapkan pihaknya sangatlah senang dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya screening dan pengobatan PTM bekerja sama dengan institusi keagamaan seperti yang dilakukan pada saat ini. Dirinya mengakui perubahan pola hidup terutama pola makan, pola pikir, dan pola istirahat masyarakat dewasa ini telah menimbulkan adanya multi beban atau multi border dalam kehidupan kesehatan pada zaman kini. Untuk menjawab tuntutan pelayanan publik tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten ND selain menambah waktu kerja pelayan yang sebelumnya pelayanan 5 hari kerja menjadi 6 hari kerja, Dukcapil ND juga mempunyai inovasi Siapa Dia, sehari pasti jadi dalam memberikan pelayanan data adminduk bagi masyarakat. Laporan Rofi Nusula. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ND Lambertus Sigasare saat ditemui RRI di ruang kerjanya pada Jumat 1 April 2022. Kadis Dukcapil ND mengatakan saat ini partisipasi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan semakin tinggi sehingga jam pelayanan sebelumnya 5 hari kerja saat ini kembali berlaku 6 hari kerja. Kadis Dukcapil menjelaskan berkat sosialisasi dan edukasi pentingnya administrasi kependudukan sehingga antusias partisipasi masyarakat yang datang mengurus administrasi kependudukan di kantor Dukcapil ND semakin meningkat. Kadis Dukcapil mengatakan dengan inovasi Siapa Dia sehari pasti jadi administrasi kependudukan sudah menjadi komitmen Dukcapil Kabupaten ND. Semua layanan di kantor Dukcapil bagi masyarakat yang memperoleh nomor antrian itu pasti langsung jadi dengan jumlah nomor yang dikeluarkan sebanyak 100 per layanan, yakni KTP, KK, akte, dan surat pindah penduduk. Yang tadinya akta-akta menjadi Siapa Dia itu menjadi administrasi kependudukan. Yang terakhir Siapa Dia sehari pasti jadi administrasi kependudukan. Jadi semua layanan di Dukcapil setiap hari bagi masyarakat yang memperoleh nomor antrian itu pasti langsung jadi. Program inovasi Siapa Dia sebenarnya hanya menunjukkan kepada masyarakat bahwa mengurus dokumen administrasi kependudukan itu tidak sulit. Berbeda dengan sebelumnya biasanya mengurus 1-2 hari. Tetapi untuk saat ini sehari sudah langsung jadi dan ketika inovasi Siapa Dia diberlakukan sangat berhasil dan terbukti dibanding sebelumnya. Tetapi dengan semangatnya petugas desa mudah-mudahan bisa dilihat oleh pemerintah desa dan bisa menganggarkan terkait dengan operasionalnya dari petugas registrasi desa ini. Kadis Lambertus menambahkan terkait dengan petugas registrasi desa sebenarnya murni pendekatan pelayanan dan juga mempermudah masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. RRI ND Rofi Nusula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut Lana Labuan Bajo mengamankan kapal kayu yang membawa bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah tanpa dokumen resmi seberat 5,5 ton di perairan Gua Rangko, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan dan Lana Labuan Bajo, Letko Laut Roni kepada RRI dan Tes ND pagi Senin kemarin. Dikatakannya patroli keamanan laut Lana Labuan Bajo terus melaksanakan patroli rutin yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Hasil patroli tersebut diketahui terdapat kegiatan yang mencurigakan yakni adanya aktivitas bongkar muat jerigen oleh kapal kayu di dermaga Jeti. Ketika tim mulai mendekati sasaran, sejumlah orang di dalam kapal tersebut kabur berlarian ke hutan. Jadi pada saat itu kita seperti biasa melaksanakan patroli rutin TNI AL dalam ini Labuan Bajo di sekitar perairan Rangko mendekati bibir pantai daerah Lembong, Japantan Lembong. Nah, pada saat kita berpatroli, kita melihat ada kegiatan mencurigakan masif yaitu bongkar muat beberapa jerigen pada sebuah kapal kayu
yang panjangnya kurang lebih 12 meter. Dan kita mendekat, tiba-tiba kapal tersebut putar balik, malah kabur. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya mendapati 275 jerigen minyak tanah dengan rincian 5.500 liter atau 5,5 ton minyak tanah tanpa kepemilikan maupun dokumen resmi. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari masyarakat setempat, kapal itu akan melaksanakan mobilitas angkutan minyak tanah dari Labuan Bajo menuju Sape, Nusa Tenggara Barat. Dirinya menegaskan penegakan hukum di laut selalu siaga terhadap kegiatan-kegiatan ilegal, termasuk penangkapan seperti yang dilakukan sekelompok orang untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kita ketahui bahwa penggunaan dari bahan bakar minyak tanah bersubsidi ini pemerintah sudah mulai dikurangi. Kebutuhan di Sape masih sangat tinggi. Secara ekonomis, masyarakat Sape menggunakan minyak tanah ini untuk kebutuhan dagang. Namun yang berpotensi sangat rawan, ternyata dari hasil masyarakat setempat, minyak tanah ini digunakan untuk bahan baku dasar dari bom laut. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Polres Manggarai Barat selaku kewenangan untuk penyelidikan lebih lanjut dan membuat berita acara serah terima barang bukti. Berharap akan diadakan kolaborasi berpatroli bersama Kepolisian Manggarai Barat, KSOP, Bea Cukai Labuan Bajo, dan TNK Komodo, sehingga segala kegiatan mencurigakan atau penyeludupan di wilayah tersebut bisa dipantau dengan baik, serta menghimbau masyarakat untuk peran serta memberikan informasi jika ada kegiatan ilegal di laut. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Berita terakhir. Membiasakan pelaku UMKM yang terbiasa dengan sistem konvensional untuk masuk dalam ekosistem digital biasanya memang akan menemui berbagai kendala. Namun di era teknologi internet saat ini, para pelaku UMKM dituntut memiliki keterampilan digital. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Hal tersebut diungkapkan Ketua UMKM Naik Kelas dan Pengelola Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Ngada, Reynold Risi kepada RRI Senin pagi. Menurutnya untuk mempersiapkan dan memastikan para pelaku UMKM dapat mengasah keterampilan digital dan terlibat dalam digitalisasi pemasaran tidak mudah. Keterampilan digital sebagai sebuah skill penting bagi pelaku UMKM bisa diawali dengan kemampuan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena tidak bisa dipungkiri di era teknologi internet saat ini, semua bisnis beralih dari cara konvensional menjadi digitalisasi dengan menggunakan media sosial untuk keperluan pemasaran produk dan meningkatkan penjualan. Memang di era digital ini ruang untuk berbisnis atau memasarkan produknya itu sangat luas dibanding kalau kita menjual hanya di satu titik secara konvensional ya. Yang kita lakukan adalah yang paling pertama itu kita memfasilitasi dengan pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM yang memang kita kurasi beberapa yang nggak mungkin semua untuk awal kan Pak. Pertama itu mereka mampu membuat e-katalog dulu, itu penting. Karena ketika kita bermain di era digital dengan tampilan produk yang asal foto pakai handphone, wah itu kita kan kalah bersaing. Skill penting lainnya dari keterampilan digital menurut Reynold Risi adalah kemampuan membuat konten yang menarik. Konten pemasaran tidak kalah penting dalam penjualan. Mampu membuat konten yang menarik dapat membuat para calon konsumen menjadi berminat untuk melihat produk yang ditawarkan oleh UMKM. Kadang-kadang produknya bagus, packagingnya jelek Pak. Ini yang membuat kenapa saya sudah pernah ikut begini-begini tapi belum bisa ada orderan. Memang tidak hanya sekedar memasukkan semacam, kalau kita gampang aja di Facebook ya, tetapi ketika kita sudah masuk di dunia digital platform itu banyak aspek yang harus dikaji Pak. Sementara Kadiskom Info Mahbar Paulus Setahu mengatakan memiliki keterampilan dasar dalam dunia digital dan kemauan untuk terus meningkatkan skill penting dan perlu dikuasai oleh para pelaku UMKM karena dapat memberi wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara untuk terus meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai pelatihan dan pendidikan harus terus diberikan. Saat ini menurutnya ada sekitar 2.000-an lebih pelaku UMKM yang sudah memiliki izin formal dan sekitar 700-an yang sudah diberikan pelatihan. Dirinya berharap agar yang sudah diberikan pelatihan dapat lebih meningkatkan produk yang dihasilkan. Di Kabupaten Manggarai Barat ini sekitar kurang lebih 8.000-an UMKM, namun yang memiliki izin formal sekitar 2.500. Dari sekian itu sekitar 60% itu sektor pertanian, 40%-nya industri olahan, sisanya perdagangan jasa itu sekitar 14%. Sehingga total untuk tahun sampai dengan tahun 2022 ini sudah 720 UMKM yang sudah dilatih. Kalau menurut
pemantauan kami selama ini dengan adanya pelatihan ini, semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa terutama yang berkaitan dengan pelaku UMKM itu menjualkan produknya lewat online itu dirasakan manfaatnya bagi mereka di tengah situasi COVID-19 ini. Kadis Kominfo Manggarai Barat juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo RI karena di tahun 2022 ini secara rutin telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kegiatan strategis di Labuan Bajo seperti kegiatan digitalisasi negeri melalui seminar peningkatan SDM dan pelatihan-pelatihan lainnya dengan melibatkan para pelaku UMKM di Manggarai Barat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Femi Saryaora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.